Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan latihan dan beberapa latihan yang telah Ibu berikan pada minggu kemarin, dan selanjutnya ada beberapa contoh soal yang akan Ibu terangkan pada pertemuan ini. Kemarin itu kamu semua telah mempelajari tentang persamaan jarak, di mana D merupakan simbol dari jarak, distance ya. P, Q berarti titik antara P ke Q dikuadratkan, lalu itu berubah menjadi X2 kurang X1 dikuadratkan, ditambah Y2 kurang Y1 lalu dikuadratkan. Ini bisa dirubah lagi ya. DP, Q sama dengan akar dari, karena ini ada kuadrat berarti pindah ke kanan menjadi tudung akar, X kuadrat kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan juga. Pada latihan kemarin, minggu kemarin, itu ada dua soal ya. Soal pertama itu menentukan, carilah jarak antara titik-titik tersebut. Berarti ada titik. Yang namanya titik itu, ya. Misalnya seperti ini nih, sumbu koordinat. Yang namanya titik itu adalah pasti dikandung oleh X, Y. Misalkan 2,1. Berarti ini 2, Y-nya min 1 ya. Ini min 1, min 2. Ini dia, ini titiknya. Di garis bilangan. Terus selanjutnya 5,3. Nih 5,3 ya. Ini 2, bukan min 2 ya, min 1 ya. 2, min 1 berarti di sini selanjutnya 5,3 ya. 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5,3. Berarti Y-nya 3 ya. 1, 2, 3. 5,3 berarti di sini tuh. Ini dia titik pertama 2,-1 di sini, berarti kita anggap ini P, terus ini Q. Yang ditanya adalah jarak antara P ke Q. Berarti ini dia, nih tuh garis putus-putusnya, terus ini dia tuh. Ini sudut 90 dan ini yang merupakan D P, Q. Itu dia ilustrasi untuk di sumbu koordinatnya. Untuk mencari jarak yang ini, rumusnya seperti ini ya. Soal nomor 1 itu adalah P-nya, kita misalkan ya, P sama dengan, bukan P sama dengan ya, P-nya itu adalah berapa? 2,-1, terus Q-nya itu sama dengan 5,3 ya. Terus kalau ditanya DPQ sama dengan, ini menjadi, untuk P ini menjadi X1, Y1 ya. Terus untuk Q-nya menjadi X2, Y2. Kelas. Yang ini kita substitusikan nih, udah diketahui ya. Kita substitusikan ke rumus. Tudung akar, langsung Ibu bikin tudung akar. X2 kurang X1 nih, X2 kurang X1 berarti 5 dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 berarti 3. Kok kayak gini sih? 3 dikurang, terus dikurang lagi, min 1 dikuadratkan. Ibu ulangi lagi. Untuk X2 kurang X1 nih. X2 yang ini ya. 5 dikurang 2 dikuadratkan, ditambah Y2 kurang Y1 berarti 3 dikurang min 1 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 5 kurang 2 adalah 3 kuadrat ditambah 3 kurang berarti ditambah 3 tambah 1 berarti 4 kuadrat, sama dengan akar dari
9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Jadi jarak antara P ke Q sama dengan 25. Gimana kelas? Bisa dipahami? Jadi ini nih adalah 5. Oke, ini ilustrasi di sumbu koordinat dan ini cara menghitung jaraknya. Ibu rasa bisa dipahami ya kelas ya? Oke. Oke kelas, itu sudah Ibu berikan contoh 1A untuk latihan yang kemarin, B, C, dan D. Ibu harapkan kamu bisa memahaminya ya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan mencoba membahas untuk soal yang kedua. Untuk soal kedua adalah carilah persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang diberikan. Oke, ini maksudnya dia nanya persamaan lingkaran ya. Yang diketahuinya adalah untuk yang A itu adalah pusatnya adalah 1, minus 2. Terus jari-jarinya itu sama dengan 6 ya. Oke. Pada slide kita yang kemarin itu persamaan lingkaran itu ada 2. Yang pertama persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, terus persamaan lingkaran dengan pusat H, K. Oke, untuk 0,0 ini 0, ini 0, berarti ini hampir sama sebenarnya. Tapi karena ini 0, dia bisa disederhanakan menjadi R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan dengan pusat H, K, karena dia ada konstanta lagi, ini kan 0 konstantanya. Ini sedangkan H, berarti ini nggak bisa dihapus, nggak bisa disederhanakan. Berarti tetap menjadi X kurang H kuadrat ditambah Y kurang K dikuadratkan. Ini pusatnya, ini yang pusatnya H, K, sedangkan di atas pusatnya 0,0. Sedang untuk latihan kita ke minggu kemarin pusatnya 1, minus 2. Berarti kita nggak pakai ini ya. Yang di atas itu ada pusatnya 0,0. Kita berarti memakai persamaan lingkaran yang pusat H, K. Oke, kita coba. R sama dengan akar dari X kurang H dikuadratkan ditambah Y kurang K dikuadratkan. Semuanya kita substitusikan ya kelas. Ini jari-jari berarti menjadi 6 ya. 6 kalau kita pindahkan tudung akar ke kiri ini menjadi kuadrat sama dengan X kurang H. Berarti X dikurang H kita berapa kelas? Nih, ini tadi ini di pusat berarti ini. Oke, Ibu nyimpil di sini ya. Mudah-mudahan kelihatan nih H, K kita di sini tuh. Ini H, kita. H, K kita. Berarti H kita berapa? 1 dikuadratkan ditambah Y kurang 2 ya. Dikuadratkan. Oke. Ini 6 kuadrat sama dengan 36 sama dengan X kurang 1 dikali X kurang 1 ditambah Y tambah 2 dikali Y tambah 2. Oke, seperti itu dia penjabarannya. Dia nanya persamaan lingkarannya ya. Berarti kita operasikan ini menjadi 36 ditambah sih. Sama dengan X kuadrat, kamu kali SCTV ya. Ini kali ini, terus ini kali ini. Itu namanya kali SCTV ya. Dulu SCTV logonya seperti itu. Jadi X kuadrat dikurang X dikurang X ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 2Y sama tambah 4. Coba kita ulangi lagi. X kurang H berarti X kurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang K berarti dikurang 2 dikuadratkan ya. Oke, ini dia. Oke, ini tambah 2. Oke, kita operasikan. X kuadrat dikurang X ditambah 1. Terus Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 2Y ditambah 4 ya. Selanjutnya, 36 sama dengan
X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 4Y ya, ditambah 4Y ditambah 4. Oke, semuanya kita tarik ke apa ya? Ke sini nih. Ke kanan. Jadi sama dengan nih, ini nolnya di sini, berarti X kuadrat dikurang. Oke, ini enggak, kita harus pakai rumus ke tak samaan ya. Berarti 36 dikurang 36 sama dengan X kuadrat ditambah, ibu susun ya, Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y ditambah 1 ditambah 4 dikurang 36. Oke, kita uji lagi. Ini 36 X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y ditambah 1 ditambah 4 dikurang 36. Oke, ini menjadi 0. Hilang dia ya. Ini menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y menjadi dikurang berapa kelas? Ini tambah 5 dikurang 36 berarti minus 31 ya kelas. Min 31. Oke, min 31. Selanjutnya apa yang mau kita cari lagi? Udah itu ya, udah seperti persamaan ya. Oke, nggak ada lagi yang bisa kita sederhanakan ya kelas ya. Oke, berarti persamaan lingkarannya adalah seperti ini. Ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 1, minus 2. Oke kelas, gimana? Bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami, bisa japri via WhatsApp ya. Oke, gimana? Masih fokus? Selanjutnya ibu akan membahas latihan yang ketiga ya. Hitunglah nilai jari-jari lingkaran jika pada lingkaran tersebut diketahui pusatnya 4,3. Oke, soal nomor 3 diketahui ya. Diketahui pusatnya itu adalah, berarti H,K-nya ya 4,3. Berarti ini adalah H,K. Dan melalui oke, melalui 6,2. Oke, 6,2. Untuk 6,2 ini, ini merupakan X, Y-nya. 6 nih H,K sebagai pusatnya melalui H, Y. Ini X, Y-nya ada 6,2. Sedangkan yang ditanya di sini adalah hitunglah jari-jarinya. Maka kita jawab. Oke, R sama dengan akar dari ini X kurang H kuadrat ditambah Y kurang K dikuadratkan. Oke, sekarang X-nya berapa? Ini 6 ya. 6 dikurang K-nya berapa? 4 ya. Kuadrat ditambah Y-nya sekarang adalah 2 ya. 2 dikurang K-nya adalah 3 dikuadratkan. Oke, ini semua di bawah tudung akar. Oke, kita ulangi lagi. R sama dengan akar dari X kurang H, berarti 6 dikurang 4 dikuadratkan ditambah Y kurang K 2 dikurang 3 dikuadratkan. Oke, sama dengan akar dari 6 kurang 4, berarti 2 kuadrat ditambah min 1 dikuadratkan sama dengan, ini menjadi 4 ditambah 1 ya. 4 ditambah 1 sama dengan akar 5. Jadi R-nya adalah akar 5. Gimana? Sangat mudah ibu rasa ya. Belum ibu periksa latihan kamu. Mudah-mudahan setelah tes atau sebelum tes bisa ibu kerjakan memeriksa latihan-latihan yang telah kamu kumpulkan ya. Oke. Untuk selanjutnya ibu akan mencoba membahas tentang
soal-soal yang telah Ibu berikan untuk subbab 1.7. Untuk 1.7 garis lurus itu kita di sana mempelajari gradien ya. Gradien Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Terus persamaan garis lurus yang diketahui satu titik, rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Terus apabila diketahui dua garis, G diketahui M1-nya sebagai gradien satunya M1, terus L gradiennya M2, maka garis yang sejajar G dan L sejajar jika M1-nya gradien M1 sama dengan gradien M2 ya. Selanjutnya kita mempelajari tentang garis G tegak lurus terhadap L jika M1 dikali M2-nya sama dengan -1. Oke, terus kita mempelajari lagi tentang ini garis ke titik H. Oke, garisnya sudah, gambarnya sudah Ibu tampilkan di slide-nya yang kemarin ya. Itu ditanya adalah jarak G titik H. Ini adalah jarak garis ke titik. Sedangkan yang tadi yang kita pelajari sebelumnya itu adalah jarak titik ke titik. Oke, tolong dibedakan jarak titik ke titik dengan jarak titik ke garis. Kalau jarak titik ke garis di sini pakai mutlak ya. Berarti kalau negatif dimutlakan berarti hasilnya tetap positif juga, gitu ya. Oke. Ibu coba menjawab ya, menyelesaikan 4 soal yang diberikan. Oke kelas. Selanjutnya Ibu akan membahas soal-soal 4 soal yang Ibu berikan ya. Ibu hanya membahas 2 soal ya. 2 soal lagi kamu pelajari sendiri ya. Karena nomor 1 Ibu rasa mudah, Ibu rasa ya. Karena coba kita baca, cari persamaan garis lurus yang melalui titik. Coba buka lagi slide yang kemarin yang telah Ibu berikan. Ada soal-soal di sana. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik -4,2 dan 6,1. Oke. Yang A itu cari kemudian garis, berarti cari gradien. Gradien diketahui 2 titik, berarti pakai rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Itu udah betul, udah bisa kamunya. Tentukan persamaan garis lurus. Ini garis lurus, kalau udah dapat gradien, udah dapat titik, berarti lebih mudah lagi, hanya mensubstitusi saja ke rumus. Oke, untuk soal yang kedua, Ibu akan bahas soal yang kedua. Tentukan persamaan garis. Nih dia nanya masih persamaan garis. Tentukan persamaan garis melalui titik. Ini titik yang diketahui titiknya adalah 6,8 ya kelas. Terus sejajar dengan persamaan ini. Ada persamaan, dia nanya persamaan untuk titik ini sejajar dengan 3x dikurang 5y sama dengan 11. Oke, kita jawab. Oke, kita jawab. Sebelum untuk menentukan persamaan, rumus persamaan satu titik kan tadi itu Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Oke. X1 sudah diketahui, ini dia X1. Y1 juga udah diketahui ini sebagai Y1. M-nya lagi yang belum diketahui. Untuk mencari M berarti kita pakai persamaan ini. Oke. 3X ini rumus yang kita pakai ya. Persamaan melalui satu titik. Oke, kita pakai rumus ini, rumus yang sejajar itu untuk mencari gradiennya. Oke, persamaannya adalah 3x dikurang 5y sama dengan 11. Oke, ini Ibu modifikasi. Kalau untuk persamaan oke deh, kita nggak pakai rumus ketiga tidak samaan. Oke, kita boleh pindah ruas untuk persamaan. Ini kan persamaan ya. Oke, min 5y sama dengan 11 dikurang 3x. Oke. Min 5y sama dengan min 3x tambah 11. Oke. Semuanya ini kita bagi -5. Ini menjadi
Y sama dengan 3/5 X ditambah 11/5. Oke, coba kita cross check lagi. Oke, 3X kurang 5Y sama dengan 11. Tujuan kita untuk Untuk mencari gradien adalah tetap Y tunggal di kiri ya. Ini jadikan dia persamaan yang berbentuk Y sama dengan, untuk mencari gradien itu. Jadi min 5Y sama dengan 11 kurang 3X, min 5Y sama dengan min 3X tambah 11. Semuanya dibagi minus 5. Tujuannya adalah menjadikan Y tunggal di kiri tanpa konstanta. Semuanya dibagi minus 5 karena dia persamaan, tanda nggak mesti berubah ya. Oke, ini dibagi min 3 dibagi min 5 berarti hilang ya. Tanda negatif menjadi 3/5 X ditambah 11. Ini kayaknya ada yang salah ya. Karena ini minus dibagi minus berarti min 11/5. Oke. Oke, gimana? Sudah betul kita? Oke, berarti sudah ya. Yang gradien adalah ketetapan ya. Yang gradien adalah nilai yang berada, kalau sudah dia seperti ini, sudah berbentuk persamaan yang Y-nya tunggal di kiri. Kalau seperti ini ya persamaannya ya, berarti konstanta yang berada di depan X itu merupakan gradien. Jadi ini merupakan gradien. Ini ketetapan gradien. Setelah fungsi berbentuk Y ya, berbentuk Y. Setelah fungsi itu ada setelah fungsi berbentuk Y. Nah, gitu dia. Oke, ini udah. Berarti M kita sama dengan 3/5. Karena sejajar, berarti ini kita anggap M1 nih, M1. Karena dia sejajar berarti M1 sama dengan M2. Berarti ini M2-nya juga 3/5. Oke, kita substitusikan ke soal. Y kurang Y1 sama dengan M, karena dia sejajar ya, berarti gradien persamaan ini sama dengan gradien yang akan dicari. Berarti 3/5 X kurang X1 kurang Y1 nih, Y1-nya 8 sama dengan 3/5 X dikurang X1-nya 6. Oke, Y sama dengan 3/5 X dikurang 18/5 ditambah 8. Oke, coba ibu ulangi lagi. Y kurang Y1 sama dengan 3/5 X kurang X1. Y dikurang 8 sama dengan 3/5 X dikurang 6 ya. Y-nya 8, X-nya 6. 3/5 X dikurang 18/5 ditambah 8. Y sama dengan 3/5 X. Oke, ini pakai ini pecahan nih, bilangan bulat. Jadi disamakan penyebutnya ini menjadi 18 tambah 40/5. Oke, kali silang ya. Ini ada 1 di bawah nih, tapi nggak ditulis nih, ada 1 seharusnya di bawah tapi nggak ditulis ya. Oke, ini ibu kali silang 18 tambah 40/50 sama dengan 3/5 X ditambah ini menjadi 22 ya kelas ya, 22/5 ya. Oke, benar ya. Jadi hasil Y-nya adalah persamaannya melalui satu titik adalah 3/5 X tambah 22/5. Oke, ini dia. Oke, bisa dipahami ya kelas? Semoga tulisan ibu jelas ya. Oke, ibu lanjutkan soal yang keempat ya. Soal yang keempat itu tentukan jarak dari garis 3X ditambah 4Y sama dengan 6 ke titik 3,2. Jadi ada garis nih. Ini ada apa ya? Ada sumbu koordinat. Garisnya itu 3X tambah 4Y, berarti minus ya. Ada garis di sini, ada garis. Dia minus ini ya. Oke, ini anggap aja ya garis seperti ini nih.
garisnya dari minus ya. X-nya minus di mana nih? Oke. Anggap aja garisnya di sini tuh. Nih, seperti ini garisnya karena dia minus ya. Oke, terus ada garis di sini. Terus ada min 3,2. Masih min 3,2 berarti di sini tuh. Anggap aja di sini. Kayak gini loh. Tuh dia tuh. Jadi ada garis di sini, anggap aja garisnya G, terus ada titik di sini H. Tentukan ini nih. Jadi antara panjang antara garis ke titik. Oke. Jadi rumusnya tadi itu adalah D G D. Oke, ada D jarak ya, D itu jarak distance, garis G ke H. Oke, pakai koma ya hanya, sama dengan nilai mutlak A X1 ditambah B Y1 ditambah C ya. Ini nilai mutlak per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, ini dia rumusnya ya. Jarak garis G ke titik H sama dengan nilai mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per AX kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Di catatannya ditulis kalau fungsi itu adalah fungsi yang diketahui itu harus menjadi AX nih, fungsi yang diketahui itu adalah harus menjadi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke. Fungsi kita ini ya, fungsi kita itu adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 6. Berarti harus kita modifikasi menjadi 3X ditambah 4Y dikurang 6 sama dengan 0. Oke, ini dia fungsi kita. Berarti kita modifikasi seperti ini ya. 6-nya kita pindahkan ke kiri menjadi minus 6. Berarti ini yang menjadi A. Oke, ini yang menjadi B. Dan ini yang menjadi C. Kita substitusikan semua ke rumusnya. Nilai mutlak AX1. X1 kita berapa tadi? Titik yang diketahuinya adalah min 3,2. Berarti ini adalah X1, Y1 ya kelas. Nilai mutlak AX1, A kita adalah 3. Dikali X1-nya adalah minus 3. Ditambah B kita 4. Lalu Y1 kita adalah 2. Ditambah C kita adalah minus 6. Oke. Coba kita ulangi lagi nih ya. Nilai mutlak AX1, A-nya 3, X1-nya minus 3, benar. Ditambah B-nya 4, dikali Y1-nya itu adalah 2, ditambah C. C-nya itu adalah nih dia, minus 6. Akar dari AX kuadrat berarti kita tadi apa? 3 kuadrat ditambah B kuadrat kita adalah 4 kuadrat. Oke, sama dengan ini adalah min 9 ditambah 8 dikurang 6. Oke, min 9 ditambah 8 dikurang ini mutlak ya. Per akar dari 9 ditambah 16 sama dengan min 9 tambah 8 adalah berapa? Min 1 ya. Nih, min 1 dikurang 6 adalah min 7 ya kelas. Bisa dipahami ya. Itu adalah minus 7. Min 9 tambah 8 adalah itu min 1 dikurang 6. Berarti nilai mutlaknya min 7 per akar dari 25 ya. Oke, nilai mutlak min 7 berarti semua yang dimutlakkan harganya positif. Berarti ini menjadi 7 per 5. Jadi jarak antara garis G ke titik H adalah 7 per 5. Gimana kelas? Bisa dipahami soal yang Ibu berikan? Oke, semoga bisa ya.
Oke, Ibu rasa semua soal yang Ibu berikan minggu kemarin sudah Ibu terangkan pada video kali ini. Bagi yang masih kurang jelas atau kurang mengerti, ada dua soal ya yang belum yang belum Ibu selesaikan. Ibu harapkan bisa kamu selesaikan di rumah. Untuk pertemuan ini Ibu tidak memberikan latihan supaya kamu bisa rileks sedikit ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.